Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu kembali di Dini Cemal dengan Pak At ya. Ini kebetulan hari ini kita kedatangan siswa Muhammad Rizky ya. Ini kita akan belajar bersama Rizky nih. Terima kasih Rizky sudah menemani Pak At ini. Kita bahas soal PS kemarin. Oke, mantap nih kita akan belajar bersama. Ya kita akan bahas pelan-pelan ya, dengan sederhana agar mudah dipahami ya. Oke, silakan yang berkenan untuk like ya, subscribe ya, kemudian klik belnya ya, sehingga kalian juga tidak ketinggalan dengan nanti video-video pembelajaran Pak selanjutnya dengan anak-anak yang lain juga ya mungkin ya, bisa juga kalian juga ya. Oke, seru nih pastinya ya. Oke, mudah-mudahan Pak doakan kalian sehat selalu ya, rezeki juga sehat ya dan keluarganya. Oke, dan semuanya di Indonesia ini kita akan terhindar dari COVID-19 ya. Mudah-mudahan badai cepat berlalu ya. Segala kesulitan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita bahas soal satu persatu ya. Oke, silakan disimak ya bersama-sama. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar nanti ya. Oke, kita langsung Pak share soal-soalnya. Nah, ini ya. Ini kita bahas soal PHS kemarin. Nah, bentuk sederhana dari 5 per akar 3 plus akar 2. Oke ya, kemarin agak bingung sedikit ya, Rizky ini ya. Oke, Pak sudah cek juga sih di itu ya, di Google Form sama ini Classroom-nya ya. Oke, Pak bahas ya. Oke, Pak bahas. Oke, dengan ini, bolehlah dengan ini aja deh. Oke. Nah ya, oke ya. Mungkin kelihatan ya. Oke, warna biru deh. Nah, ini 5. Oh, ini belum. Oke. Nah ya. Oke, 5 per akar 3 tambah akar 2. Nah, ini yang jadi masalah kan, masalahnya akar itu kan tidak boleh dibawa ya, ya Rizky ya. Akar ini nggak boleh dibawa. Bagaimana supaya bentuk akar ini tidak boleh dibawa? Maka kita kalikan dengan lawannya ya, lawannya. Sehingga bisa kita kerjakan dengan berarti 5. Kelihatan nggak Riz? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Akar 3 ditambah akar 2 gitu ya. Kita kalikan dengan lawannya ya, supaya di bawahnya tidak ada akar. Akar 3 min ya. Kalau positif berarti lawannya negatif. Oke. Gitu ya. Akar 3 min akar 2. Nah, gitu ya, seperti itu ya. Paham ya? Jadi mengikuti yang bawahnya ya. Oke. Kita kalikan ya. Sebelum kita kalikan jangan langsung kalikan dulu ya. Kita jadikan dulu ya. Kemungkinan takutnya ada yang dicoret atas bawah ya. Kita jadiin 1, maka 5 dalam kurung akar 3 min akar 2. Gitu ya. Dikali itu kan dalam kurung boleh ya. Bawahnya, nah bawahnya tinggal karena ini plus min ya enggak, pasti tengahnya saling menghilangkan ya, 0 ya. Maka kita kalikan yang depan-depannya aja. Yang depan akar 3 kali akar 3, akarnya hilang ya, menjadi 3 gitu ya. Kemudian akar 2 dikali akar 2, 2 ya. Plus kali min, min ya. Min. Nah, gitu ya. Udah. Berarti tinggal 5 ya. Dalam kurung akar 3 min akar 2 dibagi bawahnya 3 dikurangi 1, 2 ya. 1 ya. Oke, langsung. 1 Pak. 1 ya. Oke, good. Nah, 1 kan tidak pengaruh ya. Tidak pengaruh, jadi dihilangkan aja nggak apa-apa. Jadi tinggal kita kalikan nih, ulangi ya. 5 akar 3, 5 kali min 2 ya. Oh, udah ada ya? 3. Udah ada langsung ya? Oh, ya udah. Berarti langsung sudah ada nih. Oh, nggak dikalikan ya. Berarti langsung 5 dalam kurung akar 3 lebih sederhana nih ya. Akar 2. Pak pikir udah langsung kalikan. Oke. Nah, gitu ya. Oke, mudah ya Rizky ya. Berarti yang mana nih? Yang C ya? Pak. Yang C. Yang C. Yang C ya. Mirip-mirip nih soalnya nih min sama plus ya. Oke, good. Oke. Ya, silakan dipahami dulu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. 2 bilangan caca berbeda 6. Berbeda itu apa artinya? Berarti kalau bilangan caca itu misalkan X dan Y ya, berarti berbeda. Berarti berbeda itu sama dengan selisih gitu ya. Berbeda itu artinya selisih gitu ya.
Ini berbeda itu artinya sama dengan selisih. Oke. Selisih ya, atau dikurang ya, selisihnya. Gitu. Dan hasil kalinya 216. Bilangan terbesar dari kedua bilangan tersebut adalah, oke, dua bilangan. Caca ya. Kita misalkan dua bilangan itu, misal ya. X dan Y. Ya boleh, X dan Y boleh. Pak, A dan B boleh nggak? Boleh. Misalkan X dan Y ya. X dan Y. Oke. Terus kemudian katanya selisihnya nih. Selisihnya ya, dikurang. Oke, berarti misalkan X ya. X dikurangi Y sama dengan 6. Gitu ya. Kemudian hasil kalinya, katanya hasil kalinya apa? Oke, hasil kalinya 216 ya. Berarti X dikali Y sama dengan 216. Nah, ini ya. Ini merubah soal cerita menjadi kalimat matematika. Nah, dalam menyelesaikan matematika, kalau ada dua variabel atau dua huruf, itu susah mengerjakannya. Maka kita substitusi. Nah, kita ganti aja nih. Maka kita rubah yang X min Y-nya itu kita rubah menjadi X. Kenapa? Boleh. Kenapa Rizky? Oke ya. Enggak Pak. Tadi itu. Oh, oke, siap. Berarti 6 gitu ya. 6 tambah Y ya. Oke ya. Nah, gitu ya, 6 tambah Y. Jadi kita pindahkan Y-nya ya, negatif jadi positif ya gitu ya. Nah, ini kita substitusi. Oke ini ya. Kita substitusi ini ke sini nih, ke X ya. Kita masukin ke X nih. Nah, gitu kita ganti. X-nya kita ganti. Supaya apa? Supaya hurufnya cuma Y ya, atau cuma X gitu ya, variabelnya. Supaya satu variabelnya. Oke, sehingga menjadi 6 ditambah Y gitu kan. Jadi X ini kita ganti ini dikali Y sama dengan 216. Gitu ya. Nah, baru kita kali-kalikan nih. Kita kali-kalikan ya, pelangi ya. 6 kali Y, 6Y. Y kali Y kuadrat ya. Maka jadinya berapa? Y kuadrat, boleh ya, biar gampang ya. Ditambah 6Y gitu ya. Di depan ya, nggak apa-apa ya. Posisi aja. Nah, ini kita pindahkan, oke lah, pelan-pelan. 216. Oke. Gitu ya. Nah, kesamaan kuadrat itu bisa diselesaikan kalau seandainya belakangnya 0 ya. Lebih mudah nanti difaktorkan ya. Maka kita pindahkan juga nih, Rizky. Kita pindahkan ke sini, sehingga kemudian menjadi Y kuadrat ditambah 6Y min 216. Sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kita faktorkan nih. Berapa faktorkan nih ya? Proses faktoran lebih mudah begini caranya ya. Coba dengan apa namanya? One faktor ya. Berapa nih 216? Oke, kalau kita dengan 2 ya, perkalian nih, perkalian ya. 2 ininya berapa nih? Berarti 108 ya. Oke, iya enggak? 108 ya. 108. Kemudian kita bikin 2 lagi gitu ya. 54 ya. Oke, 54. Kalau 2 dengan 108 nggak mungkin selisihnya 6 kan? Iya nggak? Ini 4. 2 kali 2, 4 ya. 4 dengan 54 selisihnya 50. Belum ya. Kita bikin lagi. 2. 2 dengan berapa nih? 27 ya. 27. Coba. Sekarang 2 kali 2 kali 2, 8. 8 dengan 27. Berapa selisihnya? 27 kurangi 8. Masih 15 ya? Belum 6. Belum. Kita bagi lagi dengan 2 nggak bisa ya. Kalau 27 ganjil dengan 3. 3 dengan 9 ya. Oke. Coba selisih 6 kan nih? Coba 2 kali 2 kali 2 8. 8 kali 3 24. 24 dengan 6 bisa nggak selisihnya 24 dikurangi 9 itu berapa? Masih 15 ya. Nah, bagaimana kalau seandainya gini? Apa namanya? Nih gini, misalkan 2 dengan oke, memang berkali-kalian ini. 2 dengan 9, 18. 18 dengan berapa nih? 12. Nah, ini dengan ini. Coba. Ini dengan 2 kali 2, 4 kali 3. Berapa? 4 kali 3, 12. 12 dengan 18. Kalau dikali, jadinya sama. 216. 216. Tapi kalau kita selisihnya berapa nih? 18 kurangi 16 selisihnya 6 ya? Bisa ya? Nah, berarti udah.
Berarti ini berarti hasil kalinya lebih pas adalah kalau dikalinya berarti 18 dengan 12 ya. 18 dengan 12. Oke, 18 dengan 12 dikali ya. Nah, tapi ini negatif ini. Berarti mana yang negatif? Berarti yang min, yang 12 yang min. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan supaya positif 6. 18 ditambah dengan negatif 12. Nah, 6 kan? Positif ya. Nah, berarti kalau begitu pemfaktorannya adalah ya, Y ditambah 18, satu lagi Y dikurangi 12. Sama dengan 6. Gitu ya. Nah, berapa Y-nya nih supaya 0? Supaya 0. Berarti kalau ini supaya 0, Y tambah 18 supaya 0 ya. Berarti min 18 ya. Berarti Y-nya min 18 atau Y-nya sama dengan supaya 0, 12 ini ya. 12 kurangi 12, 0 kan? 12. Oke. Min ini, sorry maaf. Ini ada min. Oke, min ya. Nah, ambil yang positif ya, Y-nya ya. Y-nya ambil yang positif. Oke, karena bilang Caca kan? Bilang Caca positif kan? Oke, berarti ambil yang positif. Oke, ambil yang positif ya. Dah, Y-nya 12 ya. Nah, input ke sini nih. Y-nya 12 ke sini. Nah, gitu ya. Berarti X-nya berapa sekarang? Berarti X-nya sama dengan 6 ditambah Y-nya 12 ya. 12, maka X-nya sama dengan 18. Oke, jadi apa? Jadi bilangan Caca itu apa aja? 18 dan 12. 12. Nah, gitu ya. Ditanya apa? Bilangan terbesar. Bilangan terbesar berapa? 18 ya? 18. Oke, berarti bilangan terbesar adalah 18. Oke ya. Jadi intinya emang pemfaktoran di sini ya, karena persamaan kuadrat ini materinya ya, dari soal cerita ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, bagus ya. Pahami dulu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nah, ini dengan tentang transformasi ya. Oke. P double aksen ya adalah bayangan titik P oleh dilatasi 0,2 ya. Kemudian ditranslasi oleh 8 min 7. Jika P min 3,2, ya titik asalnya ya, min 3,2, maka koordinat titik P aksen double. Jadi bayangan dua kali ya, bayangan terakhirnya ya. Oke, kita bahas ya. Jadi ada titik P ya, titik P-nya itu ini ya. Titik P-nya itu min 3,2. Kemudian didilatasi ya, didilatasi oleh titik pusatnya 0,0 ya, O itu 0,0, faktor skalanya 2. Berarti hasilnya adalah dikali ya. Berarti P aksen ini ya, satunya ya. Berarti min 3 kali 2 ya. Min 3 kali 2, 2 kali 2 gitu ya. Nah, gitu. Berarti hasilnya berapa? Min 3 kali 2, min 6. Min 6,4 ya. Min 6,4. Kemudian dilanjutkan dengan translasi. Oke, translasi. Ditranslasi oleh berapa? Translasi ya. Translasi 8 min 7. Oke, kita tinggal tambahkan aja ya. Kita tambahkan berarti P aksen double-nya adalah berapa nih? Berarti kita tinggal tambahkan gitu ya. Min 6 tambah 8 gitu kan. 4 dengan min 7 gitu ya. Min 6 tambah 8 berapa nih? Min 6 tambah 8 berarti 2 ya. 2. 2,4 dikurangi 7. 4 dikurangi 7 berarti min 3 ya. 2,3. Gitu ya. Sederhana ya, mudah ya. Oke, karena translate itu penambahan ya. Oke, mudah ya. Gimana? Bisa dipahami ini? Oke, oke ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Caca mempunyai hiasan dinding berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebarnya berturut-turut. Oke, ini panjangnya. Ya, ini panjangnya gitu kan. Ini lebarnya. Ya. Luas maksimum hiasan dinding tersebut. Oke. Karena luas, maka apa? Cari luas. Berarti luas itu apa? Luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Gitu ya. Oke, maka panjangnya adalah, dia bentuknya aljabar ya.
3x ditambah 6. Kemudian lebarnya 8 dikurangi 2x. Oke. Jadi kita tinggal kali ya. Kita kali-kali kan, gini kan? Iya nggak? Cabut kepiting gitu ya. Oke, gini ya. Hasilnya adalah berapa nih? 3x kali 8, 24 ya. 24x. 3x min dikali min 2x. Min 6x kuadrat, ya nggak? X kali x kuadrat kan? 6 kali 8, 48. Oke, plus ya. 6 dikali min 2x, berarti min 12x gitu ya. Dah. Nah, bentuknya ini masih belum bentuk umum standar ya. Kalau bentuk standar persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c ya. Yang belakangnya nih. Ini c itu belakangnya. Maka bentuknya dipercantik. Tapi sebelumnya diselesaikan dulu yang ini. Yang ini nih. Ya sejenis. 24 dikurangi 12x. Bisa ya, sejenis ya. Oke, berarti berapa nih? 24 kurangi 12, 12 ya. Berarti min 6x kuadrat. Ya. 24 kurangi 12 jadi plus 12x plus 48. Gitu ya. Ini A-nya gitu ya. Boleh. Ini A, A-nya min 6 ya. Ini A-nya min 6, ini B-nya 12, ini C-nya 48. Gitu. Mencari luas maksimum. Nah, kita cari kalau mau gampang ya, boleh cari maksimum banyak cara ya. Bisa dengan rumus min D per 4A boleh ya. Ya max itu boleh. Boleh pakai rumus, boleh min D per 4A. Atau min B kuadrat, min gitu ya, dalam kurung ini ya. 4AC per 4A boleh gitu, pakai rumus. Masukin angka-angkanya boleh. Atau gunakan di sumbu simetri. Sumbu simetri aja ya, coba ya. Sumbu simetri ya. Kita gunakan sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Karena sumbu simetri itu pasti X-nya minimum atau maksimum gitu ya. Sumbu simetri itu X sama dengan apa? Min B per 2A. Gitu ya. Udah, kita input ya. Berapa jadinya? Min B. B-nya berapa? 12. B-nya 12 ya. 2 dikali A-nya min 6 ya. A-nya min 6. Oke. Berarti min 12 per 2 kali min 6, min 12. Gitu kan? Min dibagi min plus 1 ya. Oke. Sudah, berarti tinggal L maksimum, luas maksimum gitu. Luas maksimum, tinggal masukin angka-angkanya di satu ke sini. Angka 1 ini kita input ya. Jadi angka 1 ini kita, kan X ini kan nilai X-nya. Ya enggak? Berarti masih ke sini. X ganti X gitu kan. Masukin juga ke sini. Nah gitu. Udah dapat ya. Sederhana ya. Kita masukin ya. Berarti sama dengan min 6. Kita ganti X-nya ya. Dengan 1 ya. 1 kuadrat gitu kan. Ya enggak? Ditambah 12. X-nya kita ganti dengan 1. Ditambah 48. Oke. Berarti sama dengan berapa nih? 1 kuadrat. Kuadrat lebih dahulu ya. 1 kuadrat 1. 1 kali min 6. Min 6. 12 kali 1, 12. Ditambah 12, ditambah 48. Oke. Jadi berapa nih? 12 kurangi 6. 6 ya. Berarti 6 ditambah 48. Berapa nih 6 tambah 48? 54 ya. Oke, 54 cm. Ini luas maksimumnya ya. Oke, sederhana ya, sebenarnya ya. Jadi 54. Oke, gitu Rizky. Oke. Udah ya. Alhamdulillah ya. Good. Ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah sebuah persamaan garis Y sama dengan 3X plus 2 ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Oke. Dilanjutkan dilatasi dengan pusat faktor skalanya 3. Oke ya. Nah, ini pencerminan kemudian didilatasi terhadap garis ya, persamaan garis. Oke, kita bahas ya. Oke, jadi persamaan garisnya. Tapi sebelumnya kita bikin rumus dulu ya, coba ya. Rumusnya apa waktu itu, pernah ingat nggak? Kalau misalkan sebuah titik ya. Sebuah titik, sebentar.
Kalau sebuah titik, oke. Ya, kalau sebuah titik ya, misalkan sebuah titik, sebentar Pak. Nah, ini ya. Di sebuah titik misalkan titik X ya. Kalau X, Y gitu ya. Dicerminkan terhadap sumbu X nih. Sumbu X ya. Mirror ya. Dicerminkan terhadap sumbu X ya. Itu bayangannya jadi apa? Bayangannya. Kalau sumbu X sebagai cermin, berarti X, min Y ya. Nah, min Y ya. Karena tadinya di atas gitu kan. Misalkan titiknya di atas ya, positif, maka X sebagai cermin, maka di bawah kan, maka Y-nya negatif. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi. Dilatasinya faktor skalanya 3. Pusatnya O ya, berarti O 0,0, faktor skalanya 3. Maka jadi bayangannya jadi berapa nih? Jadinya berarti kali 3 kan? Ya enggak? Dikali 3 gitu ya. Ini kali 3 gitu kan. Kali 3 gitu ya. Oke, jadinya berarti berapa nih? Berarti 3X, min 3Y. Nah, ini bayangannya nih, ya enggak? Berarti kalau gitu bisa kita simpulkan nih. Dari sini kita simpulkan berarti ini kan X aksen gitu kan. Ya enggak? Bayangan terakhirnya kan. Ini Y aksen. Boleh aksen 2 kali boleh lah ya. Bukan 2 kali transformasi ya. Berarti kalau begitu 3X itu sama dengan X aksen gitu ya. 3X sama dengan X aksen. Berarti X sama dengan X aksen dibagi 3. Paham sampai sini? Ya enggak? Pindah ruas nih ya. Paham. Ya enggak paham ya. Kemudian yang Y-nya sekarang. Yang Y-nya. Oke, Y-nya. Nah, min 3Y sama dengan Y aksen. Gitu kan? Min 3Y sama dengan Y aksen. Berarti Y-nya sama dengan, oh, hapus dulu bentar. Geser ke ini, geser. Oke. Oke. Bentar. Oke. Ya. Oke ya. Oke. Y-nya berarti Y-nya berapa? Maka Y sama dengan min Y aksen. Min, ada minnya ya, bagi 3. Oke. Minnya pindah ke sini ya. Min Y aksen dibagi min 3. Oke. Nah, ini substitusi nih. Tadi awalnya berapa tadi persamaannya? Tadi persamaannya tadi berapa? Persamaannya tadi, oh, Y sama dengan, oke, Y sama dengan 3X ditambah 2 gitu kan? Ditambah 2. Ini dicerminkan terhadap sumbu X. Ya enggak? Jadi apa? Kemudian dilanjutkan dengan tadi ya. Dilanjutkan dengan dilatasi. Dilatasi 0,3. Jadinya ini kan? Nah, kita tinggal substitusi nih. Nah, ini tanya kan? Berarti tinggal substitusi nih. X-nya kita ganti ini. X-nya kita ganti dengan ini gitu ya. Y-nya kita ganti dengan ini. Nah, Y kita ganti ini. Nah, sehingga menjadi berapa? Jadi apa jadinya? Berarti Y-nya kita ganti ya. Y kita ganti dengan min Y aksen. Berarti ini jadinya min Y aksen per 3. Y-nya kita ganti sama dengan 3. X-nya kita ganti. X-nya kita ganti dengan X aksen per 3. Gitu. Ditambah 2. Nah, turun 2. Nah, ini bayangannya nanti nih. Ini bayangannya ya. Bayangan ini ya. Bayangan ini nih. Bayangannya ya. Dah. Bagaimana kalau kita kali 3 supaya nggak ada pecahan nih? Kalau ada pecahan kan repot ya. Ya Rizky ya. Kita kali aja Rizky. Kita kali dengan 3 ya. Kita kali dengan 3 semuanya. Supaya hilang 3. 3 dikali min Y aksen dibagi 3. Oke, 3-nya hilang. Ya enggak? Berarti tinggal min Y aksen. Sama dengan 3 dikali 3 dibagi 3. 9 bagi 3, 3 masih ya. 3 X aksen. Ditambah 3 kali 2, 6. Udah, ya enggak? Nah, minnya nih ya, ada min ya. Nah, kita pindahkan tinggal nih. Kita tinggal pindahin ke sana, ya. Kita tinggal pindahkan ke sana semua ya, boleh ya. Ke sana semua ya. Min juga pindah sana pakai 0 ya. 6 juga pindah. Berarti menjadi berapa nih jadinya? Jadinya berarti
3x gitu ya. 3x min Y, ada aksennya. 3x aksen min 6. Gitu ya. Ya, ada min betul nggak? Min x aksen. 3 ya. Ini min 3Y ya. Oke, min 3Y. Oh, oke. Betul. Oh, ini nggak ada minnya ya. Oh, ini ada plus minnya ya, ini ya minnya ya. Oke, berarti apa nih? Ini kali min 1. Ini ada minnya. Oke. Oh, ada yang salah nggak nih? Ini min 3. Titiknya betul ya? 3x plus 2, betul. X jadi min Y, benar ya? Ini min 3 benar ya, aksen. Min 3, ini benar min 3. Oke, ya udah betul ya. Betul. Oh, iya. Oh, ini pindah min ya? Ini jadi min ya, kalau pindah ya. Jadi min ya, oke maaf ya. Nah, gitu ya, ada min ya. 3x pindah ke sana jadi min ya, Rizky ya. Oke, ada nggak min 3? Min 3, nah x-nya kita rubah. Nah, ini ada min ya. Nah, supaya nggak ada min, berarti kita kalikan dengan lagi dengan min 1 ya. Nah, jabar gitu. Kalau ininya hanya bentuk aja kok bentuknya. Kita kalikan dengan min 1. Kita kalikan dengan min 1 berapa nih? Min kali min 3x, ya enggak? Min kali min plus Y. Min kali min plus 6. Sama dengan 0. Pak, kok aksennya nggak kelihatan, nggak dihilangkan? Ya, boleh dihilangkan, boleh tidak ya. Tapi supaya enak bahwa ini adalah bayangan, ya udah. Bentuknya kalau sudah jadi bayangan, udah. Ini kan sudah diaku kan? Ya enggak? Jadi bentuknya adalah 3x plus Y plus 6. Oke. Gitu ya, ada ya? Ada nggak? Ada ya? 3x plus Y plus 6. Ini ya. Nah, gitu. Oke, jadi intinya di sini nih, sebenarnya intinya nih. Bentuknya dibentuk ini ya. Nah, intinya di sini intinya. Nah, gitu ya. Kemudian distitusi ya. Baru menjadi bayangan ya. Oke. Ya, silakan disimak dulu ya. Oke, soal berikutnya ya. Nah, ini soal esai. Tentukan koordinat titik balik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 1 ya. Oke, koordinat titik balik ya. Ini ada dua cara, boleh dengan rumus ya. Rumus apa koordinat titik balik ya. Jadi kalau nggak pakai rumus juga boleh juga dengan mencari sumbu simetrinya ya. Kalau pakai rumus boleh juga pakai rumusnya apa koordinat titik balik ya. Koordinat titik balik. Oke. Koordinat titik balik ya. Titik balik boleh juga pakai rumus gini ya. Min B per 2A boleh ya. Oke, koma ini min D ya. Boleh min, ininya boleh jelasin min D kuadrat min 4AC gitu per 4A. Gitu ya. Boleh pakai rumus ini boleh ya. Ini tinggal A-nya. Nah, tinggal cari A-nya berapa nih? A-nya berapa nih? 1 ya. A-nya 1. B-nya berapa? B-nya 2. C-nya min 1 ya. Nah, B-nya min 1. Udah, tinggal masukin ya. Atau cara lain dengan mencari sumbu simetrinya. Ini kan sumbu simetri nih. Iya nggak? Sumbu simetrinya. Jadi ini tuh sumbu simetri gitu kan. Dia sumbu simetri. Ya kan? Dicari, masukin ke persamaan ya. Oke, mungkin cara mudah ini ya, salah satu caranya. Kalau ini kan langsung aja ya. Rizky tinggal di input aja angka-angkanya, langsung dapat. Oke, cara lain ya, sumbu simetri. Sumbu simetri X sama dengan X sama dengan min B per 2A. Berapa B-nya? Min B-nya 2. 2 kali A-nya berapa? 1. Oke, berarti 2, min 2 per 2. Min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Udah, X-nya kan? Nilai X-nya sama dengan min 1. Maaf, min 1. Min 1 ya. Udah. Tinggal berarti titik balik koordinatnya adalah, maka fx-nya, y-nya ya, y baliknya ya. Fx-nya tinggal masukin x kuadrat kan? X kuadrat plus 2x min 1. Rizky ganti nih, x-nya dengan min 1. Min 1 dikuadratkan. Ditambah 2 kali min 1. Dikurangi 1.
Min 1 kuadrat, min 1 kali min 1 plus ya. 1. 2 dikurangi 1, min 2. Min 2, min 1. Oke, jadi berapa nih? 1 dikurangi 2, min 1. Min 1, min 1 berapa? Utang 1, utang lagi 1. Utangnya numpuk, jadi min 2. Maka koordinat titik baliknya adalah koordinat titik baliknya adalah koordinat titik balik. Gitu kan? Nah, ini ya, ini X puncak ya. X, Y kan? X, Y. Ini sama dengan Y ya. Efek itu sama dengan Y. Berarti min 1, min 2. Oke, gitu. Nah, gitu caranya ya. Boleh cara begini ya. Ini X-nya min 1, Y-nya min 2. Kalau nggak pakai rumus ini ya, cari dengan menggunakan sumbu simetri ya. Sumbu simetri, cari dulu dengan rumus ini. Gitu kan. Udah dapat min 1-nya, masukin ke sini. X-nya kita ganti dengan sumbu simetrinya. Ya. Karena titik balik itu kan, dia kan, ini positif ya, berarti bentuknya gini kan. Gini ya. Nah, gitu ya, baliknya. Berarti ini titik baliknya nih, paling bawah ya. Berarti ini X-nya sumbu simetri, min 1, gitu kan. Nah, ini Y-nya berapa gitu kan, Y-nya. Begitu deh ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti Y sini nih. Nah, dia min 2. Nah, berarti koordinatnya ini adalah, salah maaf, min 1 di sini ya. Sumbu Y salah. Y-nya bukan di sini. Berarti min 1 ya. Oke, sebentar. Sebentar. Dulu ya. Salah posisi tempatnya. Oke. Nah, ini. Nah, sini ya. Min 1 ya X-nya ya. Sini sumbu X-nya. Nah, gitu ya. Ini Y-nya ya. Ini X-nya di sini ya. Nah, min 1 nih. Min 1 X-nya ya. Ini dia koordinatnya min 2. Nah, Y-nya. Jadi koordinat titik ini adalah koordinatnya adalah min 1, min 2. Titik balik. Yuk, rupanya kan. Titik balik gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini adalah persamaan dari ya, kurva ini adalah persamaan dari fx sama dengan x kuadrat apa? Plus 2x min 1. Nah, gitu ya. Titik baliknya ini nih, titik baliknya. Shoot, gitu. Pada saat x-nya min 1, y-nya min 2. Gitu ya. Atau nilai minimum gitu kan, boleh. Ini minimum ya. Kalau ke atas, kalau misalkan A-nya negatif kan ke atas ya. Parabolanya kebalik. Nilai maksimum gitu. Jadi yang dicari itu ininya nih. Nah, ini dapat ya. Nah, dapatnya ini. Gitu Rizky ya. Paham ya? Oke, terima kasih Rizky sudah belajar bersama Pak ya. Mudah-mudahan belajar tadi mudah dipahami ya. Dan pertemuan kita ini mudah-mudahan bertahan ya. Ilmu yang didapat juga bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Rizky belajar bersama Pak ya. Oke, kita tutup sama-sama baca alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Pak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak di video berikutnya.